dokter, sebenarnya bagaimana sih konsep gizi seimbang bagi semua usia, lalu secara khusus nanti bagi lansia? Bagi lansia nih Mbak. Yes. Sebelumnya aku disclaimer dulu nih. Jadi posisi kalau misalkan untuk penjelasan gizi selain daripada dokter umum, kita juga harus melihat dari sisi dari spesialis gizi atau nutrisionis. Jadi di sini aku menjelaskan sebagai konsep gimana sih pandangan aku sebagai dokter umum menilai tentang gizi khususnya terutama lansia ya. Karena yang kita lihat selama ini memang fokus utama kita adalah gizi pada anak karena itu memang program kita utama ya. Gizi pada anak, tapi terkadang gizi pada lansia ini sering terlupakan dia Mbak. Anak kan yang diperhatiin ya. Betul, jadi yang orang tua terlupakan. Nomor gitu, 2. Nomor 3 jangan-jangan. Nomor 3 mungkin. Nah tapi memang perbedaannya antara gizi dewasa sama gizi lansia itu perbedaannya yang mungkin hanya beberapa makanan yang memang terkadang harus di stop. Karena mungkin ya pasti ada penurunan fungsi organ di sana. Penyakit-penyakit sebelumnya dan lain-lain, akhirnya ada beberapa makanan yang memang harus di stop nih pada lansia gitu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak untuk ini kita ya, mindset kita. Jadi semua aspek itu harus kita lihat mengenai gizi baik diri kita, anak kita, juga lansia. Jadi sesuai dengan ini kita lansia ini. Jadi lansia itu sebetulnya membutuhkan kalori juga Mbak. Jadi kalori pada lansia itu memang sih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa. Usia dewasa yang produktif ya. Jadi usia dewasa produktif itu mungkin kisaran antara laki-laki ya, karena laki-laki perempuan kan beda ya. Kenapa berbeda nih laki-laki dan perempuan? Karena komposisi tubuhnya pun pasti berbeda juga. Jadi komposisi tubuh perempuan itu lebih banyak jaringan lemaknya dibandingkan dengan laki-laki. Bikin insecure gue ngomongin lemak. Jadi mohon maaf nih ya. Jadi perempuan itu sebetulnya maaf ya. Perempuan itu dianya lemak itu terkadang lebih banyak mohon maaf ini ya tersimpan di bagian bokong dan pahanya dianya. Jadi kalau misalkan laki-laki ya memang massa ototnya kan lebih banyak ya, lebih besar juga dibandingkan dengan perempuan. Jadi kalori yang dibutuhkan pada laki-laki juga pun besar. Cuman ya perempuan ini terkadang kan ya memang dia menyetarakan apa yang dia masak oleh keluarga itu juga ya dia kadang-kadang konsumsi barang-barang juga harusnya agak sedikit dipres sedikit untuk konsumsi gitu. Jadi perbedaannya itu. Lalu kalau untuk kalori sendiri laki-laki itu sekitar 2.200 itu yang produktif dianya kurang lebih ya. Kalau perempuan mungkin sekitar 1.800 itu yang produktif juga. Nah, sedangkan kalau untuk lansia sendiri itu pasti lebih kurangnya. Jadi rentang kurangnya itu antara 200 sampai 400 kalori yang dibutuhkan gitu. Kurang daripada itu misalkan 2.200 kalori untuk laki-laki yang dewasa produktif. Kalau untuk lansia mungkin sekitar 1.800 sampai 2.000 gitu untuk lansia laki-laki dan lansia perempuan juga artinya berbeda juga. Berbeda juga gitu. Jadi rentangnya mungkin sekitar segitu angkanya. Lalu ya kita berbahas dengan gizi ya Mbak. Jadi gizi itu kan kita banyak ya. Jadi kita pun dokter juga punya ilmu sendiri untuk mengenai gizi. Jadi kita punya spesialis gizi. Kemudian juga spesialis gizi kita kan untuk khusus Lampung tidak terlalu banyak. Jadi kita memang tapi kalau untuk nutrisionis kita banyak sekali di Lampung. Jadi rumah sakit itu banyak sekali nutrisionisnya ya. Jadi kenapa nih sekarang nutrisionis dengan ahli gizi berbeda? Sama-sama. Jadi rumah sakit ini makanya ketika kita sakit kita ngerasanya memang di mulut kita memang udah nggak enak ya mulut ya. Pahit biasanya. Pahit. Cuman bukan berarti makanan yang kita makan itu makanan orang sakit adalah makanan yang nggak enak. Bukan, tapi itu memang sesuai dengan standar kita gitu. Kita hitung dari berat badannya, tinggi badan kita, apa penyakitnya. Jadi mereka menghitung secara detail. Karena kebutuhan gizi kita sebetulnya itu garam juga hanya sedikit. Jadi makanya terkadang kurang ada rasa. Gitu, karena yang kita penuhi di mulut itu sebetulnya kalau nggak ada rasa nggak enak, tapi padahal nggak itu. Jadi bukan berarti nggak enak ya di rumah sakit ya. Tapi disesuaikan. Disesuaikan dengan standar kondisi tubuh. Dengan kondisi tubuh, betul. Seharusnya dengan primanya segitu loh makanannya rasanya, gitu. Jadi kan nggak mungkin dia di rumah sakit tiba-tiba yang datang nasi padang, nasi padang gitu misalkan ya. Atau junk food ya. Iya, junk food misalkan apa gitu kan nggak mungkin gitu. Pasti makanan-makanan yang bergizi gitu. Lalu kita lanjut lagi nih ke lansia ya Mbak. Jadi ya gizi lagi ya. Gizi itu terbagi menjadi beberapa kategori. Jadi makronutrien, mikronutrien. Jadi gizi yang besar sama gizi yang kecil. Jadi kalau gizi yang besar itu ya karbohidrat, lemak, protein dan sebagainya. Kalau mikro itu ya kayak mineral, garam dan lain-lain. Nah itu mikro. Jadi maupun dianya sifatnya kecil tetap akan dibutuhkan oleh tubuh kita.
Nah, kita bahas yang besar-besar dulu nih, karena yang besar-besar itu yang kadang membuat tubuh kita menjadi besar gitu, Mbak. Contohnya, Gue nganget lu ya, Mang. Gue nganget lu. iya. Sebetulnya giziku juga sebetulnya nggak seimbang. Aku nggak berani ngomong apa-apa soal itu ya. Tapi mungkin dengan ini aku belajar untuk ini lagi ya, maksudnya memperbaiki gizi lagi. Jadi selain kita memperbaiki gizi, ya kita balik lagi ke makro ya. Makro itu ada karbohidrat. Kita bahas dulu karbohidrat. Jadi kalori yang dibutuhkan tadi itu sekitar 55-60% itu karbohidrat kita. Gula itu karbohidrat nanti dipecah lagi ya, menjadi gula istilahnya ya di dalam tubuh. Gula itu bagus banget pokoknya sebetulnya ya Mbak ya, untuk energi dan lain-lain, selain daripada dia protein yang sebagai apa ya, utama energi kita ya. Jadi karbohidrat ini nanti jadi akan gula. Nah, terkadang Mbak di posisi lansia ini paling musuh utama adalah yang paling banyak nih ya, dengan penyakit metabolisme. Jadi penyakit kencing manis dan lain-lain itu karena gula yang terlalu tinggi. Terkadang kita ya kalau di beberapa tempat ya, kita hanya mengecek gula itu lewat alat yang finger lewat tangan. Nah, itu sebetulnya nggak terlalu mendeteksi secara akurat karena ada gitu. Iya, betul. Jadi gula itu ada satu gula yang dianya nggak bakal kedetek di alat itu. Apa namanya itu? fruktosa dianya, Mbak. Jadi si gula ini akan terlihat nanti ketika dicek darah yang besar, jadi pembuluh darah vena. Jadi makanya nanti tiba-tiba langsung meroket si ini gulanya itu gara-gara dianya kita nggak ngecek lewat pembuluh darah gitu. Jadi kita hanya lewat jaringan lansia yang cek, misalnya dia sudah kena diabetes terus dia pakai alat cek mandiri yang itu artinya nggak terlalu akurat dong ya? Nggak terlalu akurat, Mbak. Betul, Mbak. Memang wajibnya memang harus cek darah lewat pembuluh darah ya. Cuman ya memang itu untuk mengkontrol bisa gitu. Cuman untuk mendetail sih enggak gitu. Mengkontrol bisa tapi enggak terlalu mendetail dianya. Jadi terkadang itu yang membuat kita kelebihan gula gitu. Jadi terkadang kan juga lansia ini kan memang dia punya kencing manis, dia konsumsi gula, lalu memang gulanya tinggi. Terus nggak tahu juga ternyata gulanya rendah, ketika konsumsi obat gula bisa jadi jatuh drop gitu. Atau misalkan walaupun sudah konsumsi gula kok masih tinggi aja, yaitu gara-gara si itu. Gitu, seenggaknya 1 bulan itu kan pasti pasien-pasien dengan penyakit ini itu pasti akan mengontrol merekanya. Jadi biasanya cek darah lewat laboratorium, lewat darah dan lain-lain, itu sudah pasti wajib dianya. Jadi kan kita kan masing-masing kayak puskesmas, kemudian rumah sakit, tapi program puskesmas ya sebetulnya ya. Jadi program mengenai dengan lansia, prolanis dan lain-lain itu memang program untuk mereka gitu. Jadi nanti akan didata yang mana yang kencing manis, darah tinggi itu udah pasti wajib gitu. Tetapi semua penyakit ini sebetulnya akan dihindari kalau pola gizi kita seimbang gitu, pasti. Nah, itu karbohidrat. Sekarang kita ke proteinnya nih, Mbak. Jadi kalau protein itu memang utama energi kita, Mbak. Jadi sebetulnya tapi protein ini terkadang yang jadi terlupa karena kita yang melihat itu rasa enak, ya udah pasti makanan itu enak untuk di badan. Gitu. Jadi kalau untuk protein sendiri banyak sumber kita, terutama ikan ya. Kita ikan itu aja mungkin bisa sampai 28 gram untuk protein sendiri. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih kalau untuk si protein. Jadi kalaupun dianya kita harus gizi seimbang ya kita harus lihat dulu karbohidrat, lemak dan protein kita dalam tubuh. Gitu.